kabeh iki balik lagi iki. Wah, Stop. oh nek yang putih ini pembuktian, Bu. Iya. Iya, Mas ya. Oke. Cukup? Ya. Enggak. Seperti yang kami katakan tadi, yang di dalam teori Pak ya, itu kan ada Pak. Nah, di situ kita ada stabilizer. Jadi ada staf di situ. Ada ya, jadi air diproses sedemikian rupa agar tetap stabil. Nah, dengan apa? Dengan pembelian staf per 1 minggu kita harus melakukan. Tujuannya apa ya itu Pak? Untuk daerah mana kan di mana-mana kan nggak sama antara daerah satu dengan yang lain nggak sama. Makanya kan kan ada pakai pump. Ya, iya ada. Bisa ketemu FCR lebih bagus. Bahkan kita harapkan ini yang harus bisa diterapkan nantinya di setiap daerah atau para bapaknya atau ibu juga. Nah, untuk mempersingkat waktu sebelum penutupan kita harapkan tiap peserta memperkenalkan nama lengkap, asal daerah, kemudian status pelaku atau masih pemula ke depan seperti apa, kemudian pesan dan kesannya buat kita ke depan nanti untuk evaluasi Adik-adik ya. atau angkatan yang berikut kan adik-adik ini ya. Saya panggil satu persatu sesuai absen, nanti bisa berdiri langsung diperkenalkan ya Pak. Kepada Pak Suyanto, monggo. Nama saya dulu ibu saya kasih nama saya Suyanto. Nah, di jalanan namanya Bindot. Untuk gak bandot Ya, saya di sini di Karanganyar. Terima kasih sekali pada keluarga besar dari poster ini. Kemungkinan besok insya Allah saya mau mengembangkan usaha. Semoga insya Allah kedepannya lebih baik daripada tahun-tahun ini. Amin. Kemungkinan kita semua bisa tahu untuk deklat maupun kita untuk praktek dan ini semoga kita semua berjalan dengan lancar dan kita besok kapan-kapan bisa ketemu lagi biar bersua kembali. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martopo. Saya memang dulu pernah ternak lele pakai sistem terpal. Ternyata setelah sampai di sini ada sesuatu yang beda. Ternyata orang pinter itu tidak pinter di semua hal. Dari sini kita bisa menyelami diri kita sendiri untuk meningkatkan diri, untuk memacu diri sendiri. Terima kasih kepada keluarga besar Indosco. Di sini saya mengerti tambahan ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Ilmu yang saya dapat juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kritik mungkin dari ini, buku ini itu sebaiknya lebih baik malah fotokopi Mas. Kalau ini print semacam ini kalau kena air kadang-kadang kan luntur. Padahal ini akan saya bawa pulang nanti. Iya, oke. Itu mungkin kayak semacam jimat juga kan bagi kami. Untuk kadang-kadang juga harus bagus itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang apa? Baru saya pelajari dan mungkin bisa diterapkan di depan. Saya ucapkan terima kasih kepada tim pembina poster juga teman-teman pelatihan semua. Saya sharing kemarin itu. Cukup. Ya, ayo satu lagi. Masih kurang. Masih susu. Bekas bos saya, Pak Sim, bos saya. Oh iya. Terima kasih tim poster itu kesannya itu ramah sekali. Ramah. Kritiknya? Kritik harus. Kalau untuk lele ini saya belum sebenarnya Pak Tri itu kasih rekomendasi kamu mau coba di Solo. Oke Pak, ini berjalan ini. Kalau sarannya mungkin lebih lama Pak, 2 hari. Jadi biar lebih mendalami. Mendalami terus itu lebih spesifik lagi kita ke lapangan lebih lama, lebih banyak ke lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Yayan Sugianto, berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Saya ikut pelatihan booster ini tidak ada referensi dari siapa-siapa, tapi dari internet ya, karena mungkin menarik ya dari apa pikiran saya ini mungkin lebih baik untuk pelatihan bagaimana
cara pola pikir modern dalam perikanan nasional, tradisional misalnya. Makanya saya ikut pelatihan booster, mudah-mudahan ke depan saya bisa ikut melaksanakan ternak lele cara booster ya. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Ditunggu ini Pak. Iya. Penawarannya apa? Semua. Jadi pertama kali saya kesini, terang saya minder pesimis karena saya sudah sama sekali langsung kok lihat pembicaranya sudah pada pengalaman gitu. Apa istilah SR, FCR itu saya sudah rasain, tapi setelah baca-baca dari penjelasan Pak Didi agak tahu ya, 2 hari ini agak tahu. Dan sebetulnya motivasi saya kesini kan begini, jadi saya ini kan orang kerja Pak ya, kantoran sama sekali bukan masalah itu. Bentar lagi usia saya sudah menjelang 50, bentar lagi kan saya retired ya. Masih muda Pak. Masih muda. Saya pikir apa kegiatan saya nanti seandainya saya sudah lagi seket nih kak. Seket toh. Oversek. iya. Oh iya, makanya masih seket. Ngobrol dengan ada teman kantor juga gitu kan, diskusi gitu. Kebetulan teman saya nggak bisa datang, kita ternak lele aja, karena lele itu katanya ikan yang paling bandel gitu Pak. Katanya ya waktu itu kan. Terus waktu itu kita browsing di internet terus terang Pak, itu kan banyak pelatihan ya. Ada kalau nggak salah lele sangkuriang atau apa gitu ya. Ada vlog apa? Vlog. Terus setelah kita baca, kita bandingkan. Teman saya udah boostering sih paling api. Tapi apa nih jadi? Apa nih? Promosi nih. Setelah tadi lihat YouTube-nya, dia bilang udah lihat YouTube ya. Ini kayaknya tidak perlu lahannya besar, gitu kan? Apalagi kita di Jakarta kan susah untuk mencari lahan yang terus-terang besar. Kemudian dari hasil itu ya sudah saya jadi waktu dia gimana ada pelatihan tanggal 18 ya sudah saya teman gue aja lah yang berangkat nanti gue ngajari aku di sana. Nyesel Pak dia Pak. Iya. Nyesel nggak berangkat Pak. Iya. Jadi saya paksa dia berangkat. Iya nyesel. Pelatihan berikutnya. Jadi dengan bekal itulah saya datang ke sini dan ternyata ketemu dengan teman-teman yang Beling-beling ya. Beli-beli. Ternyata beling-beling gitu ya. Karena belum di kamar belum tahu kalau Ya harus makanya itu biar akrab ini ya seperti itu Pak. saya ketahuan belingnya ya. Ketahuan belinya ya. Ya oke lah, ternyata saya kalau masalah kritik apa ya, saya susah untuk mengkritik karena saya memang awam sama sekali kan, belum tahu. Tapi dari sisi penyampaian Bapak, saya sangat mengucapkan pribadi terima kasih karena betul-betul apa ya, kita dimanjakan terutama untuk masalah makan dan sebagainya, sampai kita kekenyangan sebagainya. Dan akhirul kalam ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih terhadap pelatih ini. Moga-moga nanti dalam waktu yang tidak lama saya ingin mencoba ya, skala kecil dulu Pak. Harus. Jangan kecil Pak, terlalu lama kecil. 3 bulan Pak, 1 periode. Iya. Harus besar langsung. Latihan dulu. Latihan dulu. Ya nanti kita lihat dengan kondisi di Iya betul. Iya. karena terus terang kendala saya mungkin kalau kita harus di agak jauh dari lokasi rumah tinggal ya ngawasi Pak. Apalagi kan belum ada yang bisa Pakai. iya, makanya kalau di dekat rumah mungkin ada lahan kecil yang bisa saya awasi sendiri. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini yang telah memberikan kami pelayanan, semoga ilmu kami bermanfaat bagi kami juga dan bisa kami terapkan di lingkungan kami Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Booster, terutama Pak Eka, Mas Dedi yang telah memberikan pelatihan membina kita di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan sama kami bermanfaat kelak gitu di daerah kita. Gitu. Cukup
sekian. Kritiknya belum itu, udah ada ya. Anaknya berapa, Bu? Woi, ato, ini aja. Kelihatan, nggak kelihatan. Ini kudu ngene wae, gak oleh ato yo. Tambah ireng ya? Ah, ireng. Perkenalkan, nama saya Rizal. Iya. Asalnya dari Pare. Kesannya ya senang. Senyum. Dan saya berterima kasih kepada tim poster telah memberikan pelayanan. Iya. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat. Dan pesannya mungkin kalau nanti pulang bisa diberi oleh-oleh. Beli Pak, dibeli oleh-oleh ya. Dibeli oleh-oleh, jangan diberi ya. Ya terus ya. Jadi itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Contoh, saya dari Pari juga. Pari juga. Saya dapat referensi dari teman saya ini, Rizal. Memang saya awam sekali untuk budaya lele. Kedepannya sih ya ingin beternak gitu. Kecilan dulu sih. Nggak boleh dibilang nggak boleh kecil-kecilan Pak. Kalau kecil-kecilan tak gembosi loh gue ya. Idealnya berapa? Ya. Karena saya Idealnya berapa keliling juga gitu banyak tahu materi tentang lele, jadi saya nggak bisa ngeritik tentang materinya, tapi mungkin lainnya Pak. randonya itu lebih on time lagi sih, karena kalau saya lihat itu banyak yang molor ya. Itu aja. Kemudian terima kasih juga buat keluarga Buster yang sudah memberi materi. Cukup? Oke. Terus saya dari Gresik. Gresik. Motivasi saya ke sini hanya kepingin satu, nanti saya bisa seperti Buster. Amin. 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 Karena ini tulang punggung saya di sini setelah saya keluar bekerja. Dan yang saya rasakan selama ini di sini suasananya cukup hangat. Ya. Saya nyaman di sini. Meskipun saya tidak tidur di sini. Tidur di sini kamu? Wow. Tidur di mana? Tidur di mana? Boleh. Rumahnya di mana? Gresik. Jauh, Pak. Pamit saya terus. Oh, mending gitu, minggu ya. luar biasa ini. Luar biasa. Perjuangan Perjuangan saya ini. Semangatnya Ayo, luar biasa lanjut. ini. Lanjut. Ini sudah berapa belum saya dapat. Saya harapkan dengan harga paket pelatihan dari Surabaya lumayan saya beli. Setiap peserta yang ada di Magelang itu, kalau bisa Pak, diberikan satu paket booster seperti yang ada di sini tadi untuk awal pertama. Tapi kalau habis berikutnya Buat beli. Wah, ini kritiknya mantap ini. Ini kritiknya mantap ini. Ya, Dukung teman-teman. ya, ditunggu teman-teman nih. Wah, kacau sih. Ya, terus. maksud saya kalau ada teman-teman yang baru mengenal sistem booster, biasanya kan Bingung. bingung. Saya harus beli booster apa? Tuh. Tapi kalau mereka sudah tahu, kan lain lagi. Oh, nggak mau make ya toh? Iya. Ada make kecanduan pasti beli lagi. Gitu ya. Wes toh kasih gratis berarti. Ntar ada giliran loh. Alasannya itu kuat Pak. Alasannya dukung lagi didukung semua dukung. Dan dimulai dari angkatan ini ya. Ya, dimulai angkatan besok Pak, kritik kan sekarang. Kritik itu sekarang, realisasi itu besok. Gak bisa kritik sekarang, realisasi sekarang. Apresiasi semangatnya. Boleh, Semangat semangat. Anda Itu kritik nanti diberi gratis sama terima. mereka. Ya. Nek ngono pemerintah melu Boleh Pak. Ya. ben oleh. Lanjut. Besok maksudnya minggu Pak, kan ada alamannya dikirimkan. Ya. Saya Lagi. ucapkan terima kasih kepada seluruh tim booster, terutama kepada Pak Eka yang sudah turut membimbing kita semua di sini. Yang mudah-mudahan ke depannya kita semua sama-sama besar lah Pak. Amin. Nggak kerdil, nggak mudah. Benar. Ya, harus. Saya itu aja. Gitu. Nama saya Wahyu Budi Hartono, saya dari Madura, Bangkalan. Sini saya berdua sama Sukron. Saya sampai ke sini dari kakak sepupu Toto angkatan 4 ya Mas. Iya, angkatan 4. Nah, Profesi. Profesi. Juragan celurit. profesi Juragan saya celurit. honorer, Oh, honor. Pak Guru. Juragan celurit jadi. Wah, tahu ya. Wah, guru ini. Teacher ini. Teacher. SD itu pun dibuat rokok kurang. Ah, Dibuat rokok aja kurang Jangan gajinya. tapi katanya Pak Jokowi ini kebanyakan loh gaji guru ini. Kebanyakan. Yang Diturunkan. PN, Oh, yang PN. Ini kan masih honor ya.
buat rokok kurang, jadi Kalau saya rokok salah. memang Ya, punya bener, goreng rokok. bikin ambisi ke lele ini dari kakak juga, dibimbing, saya sharing lebih pengalaman saya ke sini, bisa kenal dengan tim Booster ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan insya Allah kolam saya ini bisa dijebol besok. Langsung saya Update ya? Nah. Jebol dan dibangun susah, Pak. Iya, jebol kan susah kita. Kolam memenuhi syarat, tapi pembuangan tinggi. Cuma sedikit bongkar langsung konstruksi. Nah, jebol tak susah. Lanjut. Iya. Terima kasih. Profesi, Pak. Profesi. Artis, Pak. Oh. Di luar juga. Di luar juga. Di luar juga, Pak. Karena saya ingin juga mengembangkan usaha lele ini. Sekarang saya bikin kolam. Nah, tapi sebenarnya saya datang ke sini bukan untuk lele sebenarnya, Pak. Saya itu kebetulan di tetangga rumah itu dia bikin kolam lele dengan terpal. Dia isi ukuran 3x5, diisi 5.000. Itu pas mau panen mati semua, Pak. Ada sudah 1000-an mati, enggak semua. Nah, terus kita tanya-tanya, oleh piro dapat berapa kalau gitu? Impas, jadi nggak dapat apa-apa, kerja juga nggak dibayar, dia wes beberapa waktu, terus saya jadi ragu. Saya tanya-tanya mungkin, oh ini mungkin ikan yang lain, ikan gurami. Saya tertarik ikan gurami. Saya mau praktekkan pakai cara booster dengan ikan gurami. Itu rencana saya seperti itu. Tapi kemarin karena apa ya? Saya juga takut karena awam ini, Pak. Saya baru mau mulai. Itu kalau saya usaha tuh lele berhasil nggak saya jual di mana? Saya tanya ke teman juga, jadi ya boleh lele. Waduh, bakule menahan. Ya masih punya kolam yang belum diambil. Wah, nah kalau saya panen, ya gimana ini? Maka saya tertarik ke gurami. Nah, kemarin dari Pak Eka, alhamdulillah saya dapat ini terbuka ini. Di mana pencerahan ya. Setelah ini saya minat lagi. Dan insya Allah ini mungkin kalau yang 8 kolam saya jadi mau saya tambah lagi. Karena mungkin lahan saya masih ada. Jadi insya Allah orang kaya, Pak. Saya jadikan ini menjadi usaha yang berkelanjutan, karena saya ingin hasilnya ini. Kemarin saya juga konsultasi ngomong sama istri, ya apa tinggal bangun dia bisa di filet, bisa di yang kemarin mungkin di asam apa gitu, dipepes gitu. Keinginan ini jadi kuat gitu. Jadi keinginan saya memang sekarang kan saya masih kerja. Keinginan saya seperti yang di TV itu, saya jadi pengusaha. Jadi bosan jadi pekerja, saya menjadi pengusaha. Jangan bosan jadi pengusaha, Pak. Bosan jadi karyawan. Nah, jadi rencana saya nanti bikin kolamnya di Kediri, yang ini sudah saya mulai di Kediri. Jadi kalau nanti teman-teman yang di Kediri sharing. Ya, di Kediri kita bisa sharing. Ya. Saya di Ngronggo, Pak, di Kediri. Oh ya. Oh ya, saya sering kali ke Parit, Pak. Dia nggak kirim. Tanggapan Nopi. Nggak kirim kamu. Mestinya kirim ke sini nggak apa-apa. Nggak mau kirim dia, Pak. Sombong dia, Pak. Bisa kan? Iya. Percaya kan? Kan nggak mau kirim karena nggak percaya kan? Kalau kirim mungkin saya suruh orang gede. Ya, coba bibit kita aja. Ya. Saya harapkan dari pertemuan itu seperti itu, Pak. Karena saya awam dan saya pengen belajar, dan saya pengen ada yang sudah berhasil. Terus kritik saya untuk pelatihan ini, Pak. Saya ini kan awam, Pak. Saya nggak ngerti ini gimana caranya. Dan kemarin kayaknya waktu kita di kelas, kita bisa agak memahami, Pak. Tapi waktu kita keluar lepas ini, ada yang suka ngomong di sana sendiri, satu kumpul, sana kumpul. Nah kita yang nggak tahu apa-apa bingung, ini ikut yang mana? Di sana bahas air, di sana bahas hibisnya, kita ikut di mana? Tolong itu mungkin dari tim Booster nanti kita jadi diarahkan, Pak. Jangan langsung sporadis karena kita yang nggak tahu ya, seperti kita nggak tahu gimana lagi. Nah itu nggak, jadi itu yang
kritik saya. Itu aja Pak ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. ini semua bisa saling komunikasi. Karena kalau kita ini mau berbudidaya lele, tapi hubungan kita, teman-teman kita beda jalan, pasti nggak akan nyambung. Kalau sekarang bisa ada bibit, bisa jadi nanti bisa ketemu, oh ini loh broker, saya yang beli orang ini. Nah itu bisa, harga di sini pasarannya sekian. Nah itu bisa, jadi semua itu komunikasi. Nah, terus kalau mengenai materi itu sebetulnya sudah ada materinya Pak. Materi mengenai apa? Ini kan ada yang harus diikuti secara ini, misalnya kan itu kan keluar sporadis itu kan bukan materi. Yang materinya tadi yang dijadwalkan, materi yang dijadwalkan. Nah ini cuman agenda kegiatan. Nah ini yang dijadwal. Jadi itu yang dijadwal. Tapi tidak apa-apa Pak, kritik semuanya akan kita pakai untuk membangun kita juga dan membangun rekan-rekan yang nanti lebih juga. Ya. Oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kenalkan nama saya Kristianto Wijaya dari Semarang. Pulang ya, aku belum dengar ini. Profesi? Ojo gugur-gugur ya. Santai. Relax. Profesi apa ya? Enggak sih, trading forex. Ya, apa itu artinya? Forex itu apa? Ya, malas. Sudah bosen. Maksudnya pengen. Kok bosen menang kok kalah? Hah? Bosen menang kok, bosen kalah. Bosen kalah pasti. Bosen menang terus. Padahal kan bosen menang terus tak goleki kowe. Bosen menang terus. Ya berisiko tinggi. Ya. Jadi jantung juga. Daripada otaknya tercapek, terus pengen mencoba usaha yang apa ya yang memang dasarnya saya sukai di budidaya. Sejujurnya saya besok mencoba tuh lele sama pembesaran koi gitu, jadi sekalian. Terus jujur aja mulai usahanya tidak ada modal. Saya ada investor. Punya modal gimana? Tidak ada modal. Investor gitu. Nah terus makanya saya kesini ini untuk belajar karena persiapan semuanya tempat, lokasi, terus kolam segala itu bulan depan sudah proses. Jadi saya jujur aja kesini ngebut belajar. Kan saya dulu pernah telepon Pak Eka sampai 1 jam atau 2 jam itu cerita serius. Nah itu kebetulan sih ada dukungan dari dari desa lah gitu, saudara. Makanya yang awalnya sih sebenarnya lele saya tertarik di pembenihan, makanya saya di situ Pak, karena mau tidak mau kita tahu profitnya paling lebih besar di pembenihan. Mungkin yang alami kan udah ngerasain ya Pak. Resikonya memang besar, tapi kalau risk rewardnya lebih tetap kasih di pembenihan. Tapi ya kebetulan itu balik lagi, kebetulan ada investor yang mau mendanai di pembesaran, makanya saya bisa jalan. Kalau enggak mungkin jujur aja saya tidak jalan, karena betul kata Pak Eka, kalau mulai dari kecil-kecilan tuh mending tidak usah sama sekali, karena tidak ada untungnya. Nanti kita malas Pak, karena investasi waktu kita tuh tidak seimbang nanti yang dengan yang didapat. Jadi minimal ya itu ya diukur dari nanti profitnya yang berapa yang kita cari, itu yang nanti kita hitung berarti harus jalan berapa kolam, intinya kayak gitu. Jadi memang saya masih belum skala besar, nanti targetnya cuma panen seminggu sekali gitu. Syukur-syukur kalau memang sudah lancar, nanti target saya sih pertengahan tahun depan 1 hari 1 ton manennya. Nah, kritikan sih kalau dari teman-teman tim booster sudah baik, paling ya itu sampaikan beberapa teman tadi masalah rundown, terus masalah ini ya kayaknya belum harusnya kan, karena sampai angkatan ke-6 ini kan berarti sudah banyak perbaikan nih, revisi. Nah itu baiknya mengikuti juga modulnya ada revisi. Saya lihat contohnya juga itu yang kemarin masih contoh 2013, saya rasa itu pembuatan awal-awal angkatan pertama, jadi tolong direvisi ya gitu. Jadi kayak kemarin masa pakan itu kan ternyata tidak sesuai dengan yang praktek gitu, yang dipraktekkan. Jadi nanti daripada bikin bingung, baiknya direvisi total coba untuk angkatan 7 biar lebih baik, lebih mudah dicerna. Terus penyampaian materi kalau bisa diurutkan dengan modul, jadi enggak kayak kemarin saya lihat sih masih acak-acakan, maksudnya halaman bab-babnya tuh sama yang disampaikan presentasi enggak urut, jadi bikin bingung.
Nah, terus ya penyampaian mungkin memang ya, terus misalkan kayak presentasi, misalkan sebelum mulai mau dibahas mana, dijelaskan dulu, yuk kita buka bab ini, halaman ini, jadi seragam. Banyak saya lihat termasuk saya juga masih bingung, kadang bahas apa, nyari dulu, ya, lambat. Intinya lebih di maksimalkan lah presentasi. Terus kalau saran saya yaitu Pak, bahasan kayak terakhir tadi ya, lebih ini Pak, karena sudah sampai angkatan 6, nanti kita bisa bayangin kalau sampai tahun depan mungkin sudah bisa angkatan 20 aja, ini Pak, pelakunya makin banyak gitu. Jadi yang misalnya yang punya tanah satu tidak sebanyak 1000 meter persegi aja yang konvensional, besok bisa berlipat-lipat yang produksinya. Nah itu berarti kan barang makin meningkat, penyerapannya kurang, makanya saya bahas masalah ini ya Pak, penjualannya ya, kayak yang produk-produk yang baru gini kan, alangkah baiknya nih dijadikan apa ya, bikin satu wadah gitu loh Pak, yang khusus dari Ghoster itu ini Pak, jadi nanti tidak berjuang sendiri-sendiri. Misalkan saya berjuang bikin brand sate atau fillet sendiri gitu, terus nanti kota ini sendiri gitu, jadi perkenalannya terlambat. Saya yang kemarin sharing sama yang ini loh, siapa yang tadi, yang teman kita keturunan Arab tadi, temannya Umar siapa namanya, nah dia bikin abon Pak gitu. Semalam saya sharing situ abon, terus abonnya di mana Pak, katanya taruh Klaten, ya udah lama, karena rasanya juga enak sebenarnya laku, cuman promosinya yang kurang. Karena saya lihat itu ya, kita sharing sih menurut saya karena itu Pak, promosinya dan sosialisasi ke masyarakat tuh mereka sendiri-sendiri, jadi tidak ada cuman satu brand yang bener-bener bikin gebrakan gitu loh Pak. Ini kan produk sebenarnya kalau kita udah yakin dengan kualitas, dengan rasa, packagingnya sudah bagus, baiknya tuh pakai satu brand gitu Pak, silakan gebrakan. Jadi masyarakat menjadi ini, kalau merubah image, kalau saya sih biasa gitu Pak. Jadi kalau melakukan sesuatu ya jadi nomor satu sekalian, kalau enggak nanti dulu. Jadi yang sudah dilihat juga nyatanya kok promosinya ya laku paling daerah-daerah gitu aja gitu. Jadi cuma nanti tahun depan pun ya tak rasa nanti olahan-olahan itu Pak, daya serapnya tetap paling gitu-gitu aja gitu. Jadi ya intinya kegebrakan lah Pak kalau saya. Jadi harus bersatu, karena memang ya di manajemen dari tim Ghoster sendiri biar kualitasnya terjaga gitu loh Pak. Ya saya lebih fokus, saya yang lihat itu sih kurang pembahasan di ini Pak. Setelah jadi itu barang kita tahu diginiin, tapi arahan penjualannya itu yang kurang gitu loh Pak. Kita bisa ngeliat tapi kurang, nanti arahan teman-teman jualnya gimana kan. Saya rasa kok nanti stoknya ya udah bisa ngeliat aja, ditaruh lemari es, terus mau diapain gitu repot gitu loh Pak. Jadi baiknya misalnya memang teman-teman yang punya link, misalnya daerah sana fillet permintaan ini banyak nih, nah gitu loh Pak, maksudnya bisa saling bantu. Kita fillet, kirim atau gimana. Kalau mungkin saya lihat kan, mungkin kayak abon segala kan, kalau brandingnya bagus, terus kalau lulus gimana kesehatan, kita bisa ekspor makan itu daripada lele hidup, lebih gampang makanan menurut saya. Nah itu kan mungkin masih bisa lebih diterima, karena kemarin kita sharing kompetitor negara yang lele fillet atau hidup kita kalah Pak, tidak bisa bersaing kan untuk saat ini ya. Nah tapi kan kita bisa bersaing di bentuk nanti sudah jadi makanan gitu loh Pak. Nah itu kalau pakai sendiri-sendiri tak rasa ya gitu-gitu aja gitu. Ya paling itu aja sih Pak, lebih fokus, ada yang lebih fokus masalah ini ke penjualannya nanti, biar yang udah budidaya ya bisa fokus budidaya, terus penjualannya juga bisa menyerap peternak-peternak gitu aja. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya gitu. Kepada tim Ghoster dan beserta jajarannya ya. Saya di sini awam sekali untuk masalah lele dan juga untuk perlu berternak lele ya. Soalnya kan saya di sini sebagai di sini mahasiswa. Nah, saya cuma mau berusaha dengan tenaga saya sendiri untuk membiayai saya sendiri, itu tidak minta kepada orang tua gitu. Nah, saya awalnya kan melihat peternak lele-lele yang ada, peternak-peternak yang ada di Madura itu menggunakan tradisional semua. Nah, saya
saya mau beternak itu dari awal saya pikir kalau seperti ini kan tidak sistematis gitu, tidak ada sistemnya gitu. Nah kebetulan pas ada teman ngajak, terus kebetulan pas sistem booster ini terstruktur sistematis sesuai dengan SOP gitu. Nah kalau seperti ini saya juga tertarik juga, lalu saya akhirnya bikin juga dan ikut pelatihan ini gitu. Dan juga saya minta bantuannya untuk tim booster dan juga teman-teman. Saya mau ngomong apa sih? Ini teman-teman apa? Ya teman-teman lah. Teman-teman ya. Kawan-kawan. Saya kan kawan-kawan. Soalnya kan saya masih piti lah. Tantretan ya. Tantretan. Mohon nanti semuanya saya ada kendala atau apa yang kalau misalnya saya mohon bantuannya dan solusinya. Terus nggak mau ah. Saya nggak tahu juga. Ya mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Saya dari Lampung. Tujuan saya ke sini untuk memperdalam sistem booster karena sebelumnya saya di sana budidaya dengan kolam tanah, Pak. Nah, setelah saya lihat sistem booster ini kayaknya sangat bagus, maka saya di rumah sana udah bikin 4 kolam. Nah, selama saya bikin itu, saya coba praktekin sendiri, Pak, tanpa arahan dari booster. Pak, ya kendalanya banyak. Makanya saya kesini memperdalam sistem itu dan saya mohon dari booster nantinya saya sepulang saya dari sini praktek di sana ada kendala mohon bimbingannya dari booster. Itu aja, Pak. Kemudian untuk kritik kayaknya nggak ada, saya cuma meneruskan kritik dari Chris. Aja kacauan kan ya. Kalau bajunya itu dia yang salah, Pak. Dia yang salah. Jangan salahin kita. Salahnya dia kegedean. Ya. Simpen loh yo. Itu paling tidak motivasi untuk kamu diet. artinya dari teknologi lele yang sangat maju. Karena saya background saya perusahaan gudang. Artinya cuma jadi apa ini kuli lah, belum jadi usaha. Harus usaha. Insya Allah kalau untuk lele ini saya memerlukan modal untuk mulai terjun jadi bos sendiri, gitu kan? Prinsipnya seperti itu. Saya rasa dengan teknologi apa, insya Allah saya nyantol lah kalau untuk sistem bos sendiri. Sudah diterapkan dan insya Allah untuk bisa saya kembangkan di Kalimantan Timur. Gimana? Samarinda. Pasarnya masih buka. Harga sementara ini 20.000, 18 sampai 20.000. Cuman waktu tarik mundur 5 tahun yang terdahulu, Pak, saya nawarkan lele ke orang itu nggak mau, Pak. Ya. Karena di sana masih keli masih ada. Keli apa keli, Pak? Keli itu lele air, lele laut, lele sungai ya. Nah itu kalau nanti kita daging kita dibandingkan dengan ikan keli pasti akan sama. Cuman Pak, sekarang pencemaran semakin apa? Takut akhirnya bukan itu artinya untuk tangkapan lele alam sudah sangat berkurang. Sekarang justru permintaan lele budidaya itu salah satu apa motivasi saya untuk belajar apa. Kebetulan Pak Jun rekomendasikan saya datang. Kaya gitu sebentar lagi. Suge, iya enteng, suge. Saya rasa itu mungkin terima kasih untuk tim poster, Pak Cabang, dan rekan-rekan semuanya. Oke, saya rasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan. Coba. Kolam berapa ya? Nah, kolamnya berapa? Saya tuh dulu pakai konvensional, pakai terpal. Saya punya kolam itu ada. Saya memang main dari bibit, gitu, dari meja. Saya ada 10 kolam meja, lalu sisanya itu kolam pembesaran. Saya juga jual bibit. Waktu tahun 2013 Desember, November itu cuaca itu udah memang ekstrim, hampir tiap bulan itu ikan saya mati. Mati terus sampai sebulan itu bisa 100.000 ekor gitu saya mati, hijau lagi, mati lagi, hijau lagi. Akhirnya ya itu karena
selama sampai bulan Juni itu saya sama sekali nggak dapat uang dari kolam. Akhirnya saya coba cari di internet juga, dapatlah booster. Setelah booster, saya pelatihan di mari. Pas masuk aja saya udah bilang, ya cuma begini doang, gitu. Pas masuk dari gerbang itu ngeliatnya begini doang, berarti kolam saya yang salah, gitu. Karena memang dalam budidaya lele itu memang kita harus lihat manajemen air juga sih, gitu. Manajemen air kalau kolam bawah itu memang nggak ada. Setelah pelatihan langsung saya terapkan di kolam, masih kolam yang biasa belum saya bangun kolam itu saya taruh ikan ukuran sekilo itu ya 20 sampai 20 lah, 20 kilo isi 20, saya taruh 90 kilo, saya terapkan booster. Dalam 2 minggu saya mau coba, benar nggak apa kata orang-orang booster gitu. Itu dalam 2 minggu. Konstruksi sudah belum? Saya belum pakai. Saya cuma mau coba suplemennya aja gitu. Saya coba pakai 2 minggu itu naik up dagingnya sekitar 70 kilo. Ada 90, dari 90 kilo yang saya taruh, saya coba, saya timbang lagi, dapat 160-an kilo gitu. Oh berarti ini benar. Pakannya habis berapa juga? Pakannya saya itu 3 kilo per hari. Per hari 3 kilo. Berarti pakannya 60-an kilo, Pak. Satu-satu. 3 kilo. Airnya juga 0,7. Air saya belum, pokoknya kolam masih kolam biasa, tapi maksudnya fermentasi air saya mulai gitu. Tetap mulai dari fermentasi air gitu. Saya taruh ikan 90 kilo jadinya lebih. Setelah itu langsung saya panggil tukang suruh robak kolam saya 2 gitu. Nah, saya bikin 2 itu. Bikin booster hanya cuma ukuran 2x3. Saya coba lagi, benar-benar naik terus gitu. Setiap 2 minggu saya. Nah pas iseng gitu, ngapain ya di kolam bengong doang, karena diajarin file, saya file gitu. Saya file buat di rumah, masak goreng enak. Akhirnya saya coba yang banyak, saya taruh kulkas, saya packing biasa. Teman datang, lihat buka kulkas, ini apa nih? Saya dulu bilang itu saya udah bikin 20 pak, dibawa semua sama dia. Ternyata sama dia dibawa ke ibu-ibu arisan, laku semua, minta lagi. Hanya file itu? File, tapi saya tuh hanya ngerjakan cuma 1 minggu, Pak. Dan karena keterbatasan freezer, saya juga kerja cuma 1 minggu, jadi saya hanya 1 minggu tuh paling 50 bungkus. Lalu saya bawa. Bungkus isi berapa itu, Mas? Isi 4. Isi 4. Sama. Jual berapa, Pak? Dijual 18.000 saya, Pak. Isi 4. Isi 4. 4 hasil file itu? Hasil file gitu. Setelah itu orang kantor saya coba, saya kasih orang yang cerewet aja, 1 orang gitu. Langsung langsung didata. Biasanya mereka data hari Jumat, karena saya tahu saya ke kolam tuh hari Sabtu. Ada 50 bungkus lagi, aduh capek lagi. Udah, terus saya bilang sama istri saya, jangan kenalin dulu ke kantor karena saya belum siap, karena kerjaan di kantor lagi banyak gitu. Dibawa ke kantor istri saya itu ada 11 lantai, jadi dia itu ada orang yang jual tiap pagi, jual makanan lah gitu. Kemarin dibawa sama dia 1, wah ini enak, dia udah bawa 10, kasih 10, nggak ada 1 jam itu habis, Bu, semua ikan. Sampai sekarang tuh masih mesen terus gitu. Dia bilang, ntar dulu. Sekarang beli apa? Freezer sekarang. Sekarang akhirnya saya pakai kulkas ya. Pakai kulkas. Akhirnya saya hari ini datang di freezer ke kolam saya. Gitu. Karena nggak mampu, saya hanya cuma 20 gitu. Belum punya brand ya? Brand? Ya. Oh saya udah punya, Pak. Wow, punya. Saya udah ada brand apa? sendiri. Brand apa? Nama saya itu Enzalele. Oh, Enzalele. Ya, tetap Enzalele gitu. Memang kalau dari pengalaman orang yang saya kasih lele yang dari booster ini, itu pasti bilangnya enak, beda gitu. Pasti enak. Kalau digoreng itu apa? Minyaknya itu enggak rusak. Nah, kalau digoreng ya, atau minyaknya nggak hanya untuk sekali, bisa dipakai, ya bisa dipakai untuk goreng yang lain gitu. Itu bedanya kasih makan. Beda nih kasih makan sama dikasih bangke.
pokoknya jangan takut untuk olahan gitu. Makanya saya datang kemarin juga sebenarnya untuk ngeliat olahan apa lagi sih saya mau. Yang dapat yang baru. Gitu. Mau buat gerobak sate ya, Pak? Saya kemarin mau gerobak sate. Kita hitung gerobak sate. Sebenarnya nyoba di aplikasi langsung tawarin ke yang pedagang sate ayam untuk tester, kita titip barangnya aja, mereka jual. Itu lo kreatif. Lah gini loh Pak. Tumben keluar positifnya. Kreatif. Iya harus. Kalau saya pribadi tidak khawatir dalam penjualan Pak. Saya mikirkan teman-teman kalau meledak, kasus yang kayak sekarang aja meledak sudah nganu Pak, gitu loh. Saya jujur kalau saya sendiri tidak khawatir, saya bisa buang mungkin target tahun depan 1 ton 1 hari aja saya sudah punya planning gitu Pak. Bisa lempar mungkin harus ditiru seperti ini. Tapi kan kebersamaan itu kalau saya loh Pak, ini mungkin nanti selang waktu teman-teman bisa kenal lah. Saya kebersamaan nomor 1 Pak. Gitu. Jadi saya paling tidak suka misalkan saya bisa jadi sendiri, teman-teman ada yang susah gitu loh Pak. Karena saya pernah susah, jadi saya tahu susah tuh kayak apa gitu loh Pak. Sekarang udah gak susah ya? Oh, saya belum sukses, tapi kalau susah ngerasain tuh susah enak tuh bareng gitu loh Pak. Ayo didata siapa yang perlu modal? Loh, kalau modal, saya sudah bilang dari awal Pak, jujur ini saya tidak bohong, saya tidak ada modal. Gitu. Saya dapat modal dari teman-teman. Nah, ini kalau ada yang mau tanya, kalau mau kerja mau pikir modal, dia kerja enggak pakai modal bisa. Dan enggak usah khawatir kan ini kan gitu, Pak. Kita punya teman kan banyak. Saya punya itu. Teman kalau ngomong Pak yang modal, saya teman dari Jakarta, teman-teman trading itu ngabisin uang ratusan juta dalam 1 hari aja gampang gitu. Mereka enggak ada beban. Mau ngucurin ada bisnis, terus mereka mau ngucurin duit enggak usah ratusan juta, miliar aja mereka turun tangan Pak. Teman-teman yang saya kenal beberapa aja pasti turun tangan. Nah, tapi masalahnya kan itu Pak, balik lagi makanya kan ya itu loh, saya kan enggak mau sembarangan juga ambil gitu loh Pak. Iya. Itu sih saya ngomong gitu. Saya takutnya nanti itu bludak terus rasa kacau. Kalau ngomongin bertahan sih saya enggak khawatir. Makanya saya di sini kasih gambaran bahwa nanti itu akan ketemu jalannya. Pasti akan ketemu jalannya Pak, enggak usah ragu-ragu. Ya, pasti akan ketemu jalannya. Dan jalan itu belum tentu mulus. Jadi harus memang ada yang jalannya bisa langsung ke tujuan, ada yang jalannya harus step by step. Nah, antar terminal, bahkan kadang harus kembali. Dan itu sudah pernah saya lalui, Pak. Jadi bukan hanya Mas Chris yang pengalaman susah, ya, kita juga pernah pengalaman susah, sama aja. Jadi semuanya itu dari pengalaman yang saya dapat, itu semuanya itu kalau dulu bisa langsung ke instan langsung dapat ke atas, kalau sekarang bisa jadi berputar-putar kita sampai tujuan. Dan besok akan semakin berputar-putar lagi. Semakin kita telat, akan semakin berputar-putar kita. Nah, itu pasti. Jadi, ayolah. Ini sudah kita sudah kita try, sudah kita riset, sudah. Dan data ini yang kita berikan ya juga valid. Kalau tidak valid, saya nggak berani bagikan. Nah, data ini sudah valid. Kenapa saya tidak perlu memakai di JNE selesai kan? Manipulasi data. Kita nggak perlu. Mau buka saja. Kalau jelek, ya itulah hasilnya. Kita revisi. Nah, sama-sama kita koreksi. Nah, itu adalah memang sebagai pacuan kita ke depan. Nah, itu di situ. Jadi banyak kok yang kayak Mas Chris misalnya. Saya mau mulai dari kecil-kecilan dulu. Saya bilang dari kecil-kecilan itu sudah saya rasakan. Ya, sekarang itu bukan zamannya lagi kita seperti anak kecil. Kalau anak kecil mau berjalan atau mau berlari atau mau pegang listrik, kita pasti larang. Jangan pegang listrik. Kalau pegang listrik nanti kesetrum. Nah, tetap dia akan pegang listrik kan? Kalau dia sudah tahu pegang listrik sendiri, dia akan tidak berani pegang listrik selamanya. Padahal kalau di copy paste listrik itu berbahaya. Dia udah nggak mungkin anak ini pegang listrik, itu aja. Dan kita bukan anak kecil. Jadi kita harus maju, hanya itu aja. Dari mana? Ilmu sudah ada. Ya, hanya tinggal diterapkan. Udah. Nah, kalau sambil ada kendala-kendala di jalan, itu pasti ada lah ya. Tapi nanti kalau kita memang
konsentrasi, ini konsentrasi ya. Pasti akan ketemu jalan. Nggak usah khawatir. Mau mandiri, Pak Gale sama Pak Segi langsung. 3 kolam. Udah. Karena 3 kolam itu nanti akan dapatnya standar dengan 4 juta per bulan, gitu loh. Itu yang kenapa kita arahannya kayak gitu. Kunci kan nanti akhirnya pada akhirnya kita bisa fokus yang megang ya, terus akhirnya kamu nggak berani tinggal di macam-macam. Konsentrasi ke situ. Kalau cuma 1 kolam nanti jadinya rasa-rasa itu Pak. Kalau nanti lo banyak kolam yang contoh itu, wah cuma 50 kilo Pak, ya susah. Yang kecil 2 itu yang cukup. Saya mau coba ini dulu, jangan. Saya sudah coba ini yang ini. Kalau memang mau coba itu, belajar aja di sini, nggak usah sampai bulan-bulanan. Kalau dasar kelas duit, dasar kelas bikin. Nggak apa, ya belajar di sini. Ngopeni 1 kolam ini, 1 kolam di sini. Nah, selesai. Pagi bersih-bersih, ya. Kita nggak bayar karyawan, ya. Tapi betul, daripada keluar duit bikin duit kecil, nganu lagi. Ya, inilah ya, jadi saya kasih sharing ya. Iya, ini apa aja seminggu, 2 minggu. Nah, karena ini sudah selesai, saya ada urusan ya yang saya nggak bisa tinggal. Nah, saya terpaksa harus tinggal dulu. Ya, nanti mungkin kamu ikut terakhir aja ya. Ya. Jadi nanti kalau bapaknya yang masih mau nginep bermalam pulang besok nggak apa-apa. Bonus. Kalau yang mau jalan sekarang ya tinggal beres-beres, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, selamat jalan sampai selamat tujuan masing-masing. Ya, semoga selamat ke tujuan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.